Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Krisma, kelas B sore semester 5. Di sini saya akan membahas beberapa mengenai kritik sastra. Yang pertama yaitu pengertian kritik sastra. Kritik sastra berasal dari bahasa Yunani, krinien atau kritis yang berarti menghakimi. Kritik sastra adalah bidang studi sastra yang membicarakan karya sastra secara langsung dengan cara menganalisis, menginterpretasi, dan menilai karya sastra. Kritik sastra berperan dalam memberikan masukan bagi para sastrawan terkait karya sastra yang dihasilkan di masa yang akan datang. Dengan adanya kritik sastra, para sastrawan akan dengan mudah merekonstruksi karya sastra yang dihasilkan dan dengan mudah pula mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman. Kedudukan kritik sastra. Dengan demikian, kritik sastra, tulisan kritikus sastra menempati kedudukan yang penting untuk memajukan ilmu sastra, terutama teori sastra dan sejarah sastra. Nah, kritik sastra dapat menjadi masukan bagi penyusun sejarah dan teori sastra. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis kritik sastra. Nah, antara lain kritik yudisial, yaitu suatu kritik sastra yang mengemukakan suatu penilaian atau penghargaan terhadap suatu karya sastra lalu menghubungkannya dengan norma-norma teknik penulisan atau standar tujuan penulisan karya sastra tersebut menurut Coulter 1930-336. Kedua, kritik induktif. Kritik induktif adalah jenis kritik sastra yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada hubungan dengan suatu karya seni, metode, waktu penciptaan, dan menyusunnya menjadi susunan yang rapi serta melukiskannya dengan teratur. Ini sesuai dengan metode induksi yang mengambil kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus. Nah, yang ketiga yaitu kritik impresionistik, yaitu kritik sastra yang muncul sebagai produksi dari aliran individualisme romantik dan kesadaran akan diri yang lebih modern. Kritik ini menghubungkan pengalaman si penulis dengan karyanya. Berikutnya, kritik historis. Jenis kritik sastra yang mengikuti segala sesuatu yang terjadi atas suatu bentuk sastra dalam periode sejarah sastra. Fungsi kritik sastra yaitu sebagai media yang menghubungkan antara sastrawan dan penikmat sastra untuk memahami lebih dalam tentang karya sastra itu sendiri. Berikutnya yaitu langkah-langkah kritik sastra. Yang pertama, memilih karya sastra sebelum menulis kritik sastra. Terlebih dahulu kita menentukan karya yang mana akan dibahas, menentukan pengarang, jenis karya sastra, puisi, prosa, atau drama, atau menentukan tema dan memilih judul. Yang kedua, melakukan interpretasi pada langkah ini. Penulisan kritik sastra ini menafsirkan makna yang ia dapat setelah membaca sebuah karya sastra. Berikutnya, menurut Dina Gasong dalam bahan ajar mata kuliah kritik sastra 2018, interpretasi adalah usaha untuk memperjelas karya sastra melalui analisis, parafrasa, dan komentar. Yang ketiga yaitu menentukan topik. Dalam menentukan topik, kita bisa melihat isu-isu di sekitar, seperti isu yang sering terjadi, paling sering dibicarakan, terbaru, atau yang paling dekat dengan kehidupan pribadi kita. Pilih topik yang dekat atau bersinggungan agar kita mudah menuliskannya. Yang keempat, riset. Riset adalah tindakan meneliti, menggali, menyelidiki, atau menafsirkan suatu topik pembahasan. Contohnya dalam esai, biasanya dilakukan riset pustaka. Tahap ini penting untuk memperkaya informasi dalam esai. Informasi tersebut dapat menjadi sumber referensi dari tulisan esai kita. Nah, jadi riset juga berguna untuk menghindari plagiarisme.
Yang kelima, membuat kerangka tulisan berguna agar pembahasan tidak melebar kemana-mana. Penulisan esai harus fokus pada satu topik tertentu. Kerangka esai sederhana dapat berupa pendahuluan, berisi latar belakang, informasi, atau identifikasi dari subjek atau objek yang akan dibahas. Jadi, tubuh esai berupa narasikan gagasan yang hendak disampaikan. Narasi dapat disampaikan melalui subtopik atau penjelasan. Yang berikutnya kesimpulan. Sebutkan ulang topik yang ingin disampaikan dengan ringkas, dilengkapi dengan hasil observasi, penilaian, atau sudut pandang penulis. Yang keenam, menulis dan menyunting. Tahap akhir adalah menuliskan esai. Sebelum disodorkan pada publik, sebaiknya menyunting esai agar tidak terjadi kekeliruan serta meminimalisir kesalahan ketik. Yang terakhir tadi yaitu merupakan langkah-langkah dalam pembuatan kritik sastra. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.